Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Ade Fitriani dari kelas manajemen A1 semester 2. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester. Baiklah, kita mulai pertama-tama yaitu dari bukti 50, yaitu jurnal penjualan. Kita lihat di sebelah kiri atas ada tulisan UD Elektronika, dan kita berperan sebagai akuntan UD Elektronika. Dan UD Elektronika adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang dan jasa. Dan di bawahnya ada keterangan PT Radio Amazon. Itu artinya nota ini ditujukan kepada PT Radio Amazon. Dan di nota tersebut dapat dilihat apakah pembayarannya secara tunai atau kredit, dan di situ ada termin dan faktur. Itu artinya penjualnya secara kredit. Dan di situ ada termin 2/10 dan N/30. Penjualannya dilakukan pada tanggal 2. Maka jika PT Radio Amazon melakukan pelunasan sebelum tanggal 12, maka PT Radio Amazon mendapatkan potongan sebesar 2%. Tetapi jika dilakukan pelunasan setelah tanggal 12, tidak mendapatkan potongan. Dan jangka waktu pelunasannya adalah 30 hari. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah mencatat di jurnal penjualan. Ayat jurnalnya adalah piutang 7.700.000 dan penjualan 7.700.000. Karena penjualannya berkurang, maka berada di sisi kredit, dan piutang di sisi debit karena kita memberikan kredit pada PT Radio Amazon. Setelah itu, yang kedua langkahnya adalah pencatatan di buku pembantu utang milik PT Radio Amazon. Yang kedua, kita lanjut ke bukti 51, yaitu perintah penarikan cek. Langkah pertama yang dilakukan, yang dibuka adalah buku cek. Dan di situ tertera perintahnya adalah ditujukan kepada kantor kas negara untuk pembayaran utang PPh karyawan dan perusahaan. Kita buka cek nomor 319. Kita cek terlebih dahulu sisa cek yang lalu adalah 74.402.000, dan perintah ini pengambilannya adalah 5 juta, maka sisanya 69.402.000. Setelah itu dicatat di jurnal pengeluaran kas. Ayat jurnalnya adalah utang PPh karyawan berada di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Karena kas berkurang, maka kas berada di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Kita lanjut ke bukti 52, yaitu nota pembelian yang ditujukan kepada kita yaitu UD Elektronika dari CV Kurnia. Kita melakukan pembelian barang, dan di nota itu dapat dilihat bahwa pembeliannya secara kredit. Dilihat dari mana? Yaitu dilihat dari nomor faktur yang ada di sebelah kiri atas dan termin. Setelah itu kita mencatatnya di jurnal pembelian. Ayat jurnalnya adalah pembelian di sisi debit sebesar 4.500.000 dan utangnya berada di sisi kredit sebesar 4.500.000. Setelah itu, langkah yang kedua yaitu mencatat
di buku pembantu utang milik CV Kurnia. Kita lanjut ke bukti 53, yaitu bukti penerimaan kas. Di situ dilihat keterangannya adalah pelunasan piutang milik CV Pelangi sebesar 3.724.000 dengan faktur nomor 630, yaitu di bukti nomor 35. Setelah itu dicatat di jurnal penerimaan kas. Ayat jurnalnya adalah, kita lihat dahulu di bukti 35, yaitu CV Pelangi utang kepada kita sebesar 3.800.000. Maka piutang berada di sisi kredit sebesar 3.800.000. Dan karena kita menerima kas, maka kas berada di sisi debit, yaitu sebesar 3.724.000. Dan potongan penjualannya dilihat lagi di bukti 35. CV Kurnia melakukan pelunasan sebelum 10 hari. Maka CV Kurnia mendapatkan potongan sebesar 2%, yaitu sebesar 76.000. Ditulis di sisi debit. Caranya menghitung yaitu 2% dikali 3.800.000. Yang terakhir kita ke bukti 65, yaitu memo. Memo adalah surat perintah. Ditujukan kepada siapa? Yaitu ditujukan kepada bagian urusan akuntansi. Itu artinya ditujukan untuk bendahara dari Tuan Bambang. Untuk memo dicatat di jurnal umum. Memo ini menjelaskan adanya utang gaji. Jadi ceritanya Tuan Bambang mengingatkan harus segera membayar karyawannya. Ayat jurnalnya adalah, biaya gaji bagian penjualan masuk di bagian debit sebesar 5 juta. Dan biaya gaji bagian administrasi dan umum masuk di bagian debit sebesar 1 juta rupiah. Lalu PPh karyawan masuk di bagian kredit sebesar 900.000 dan utang gaji sebesar 5.100.000 masuk di bagian kredit. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.